Assalamualaikum Bu Ima. Apakah hari ini Bu Ima punya waktu luang untuk sedikit berbagi dengan saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Joko. Nggih Pak, Alhamdulillah hari ini saya kebetulan tidak ada jam mengajar Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak untuk Pak Joko? Mohon maaf nih Bu Ima, jadi mengganggu waktunya dong. Ya tidak apa-apa lah Pak, kita saling membantu. Kelihatannya kok beda ya Pak yang jenengan. Ada sesuatu kah? Kok tumben Pak Guru cakep kok. Apa wajahnya murung gitu? Iya nih Bu Ima, mau sedikit curhat dan berbagi. Barangkali Bu Ima bisa membantu saya. Oke Pak, kalau boleh tahu apa ini Pak? Coba diceritakan dong. Gini Bu Ima, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi atau bantuan pemikiran terkait masalah yang sedang saya hadapi. Oh iya Pak, berarti percakapan hari ini tujuannya yaitu Pak Joko untuk mendapatkan solusi. Itu ya Pak? Betul Bu Ima. Jadi begini Bu Ima ceritanya. Ada wali murid yang baper. Saya itu jadi tidak enak. Padahal saya tidak bermaksud jelek pada anak. Tapi memang anak tersebut seorang penyandang disabilitas atau tunadaksa. Nah, kejadiannya itu ketika anak-anak saya ajak ice breaking yang banyak melibatkan kegiatan fisik. Nah, kira-kira Pak Joko tahu nggak penyebabnya itu apa? Saya tidak yakin Bu, tapi kalau menurut saya ini terkait dengan praktik mengajar saya bersama dengan anak-anak yang praktik itu banyak melibatkan aktivitas fisik, sedangkan anak tersebut kan mohon maaf itu kan penyandang disabilitas, jadi kemarin saya tinggalkan. Seperti itu. Jadi responnya orang tuanya terhadap Pak Joko gimana? Kayaknya sih beliau tersinggung dan melaporkan ke kepala sekolah terkait dengan praktik yang saya lakukan di sekolah itu, dan ternyata itu juga dilaporkan kepada kepala sekolah. Oh seperti itu Pak ya. Prakteknya itu praktek seperti apa Pak? Praktiknya itu saya mengajak anak-anak untuk belajar atau ice breaking itu di luar kelas. Nah, kegiatan itu kan ada maju, mundur, lompat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu kan tidak memungkinkan untuk dia. Makanya dia tidak saya ajak, Bu. Begitu. Oh, seperti itu. Jadi kegiatan ice breaking ini dilakukan Pak Joko di luar kelas. Nah, kegiatan ice breaking ini kan kadang-kadang bisa dilakukan di dalam, Pak. Saya itu kan nyontoh dari YouTube, dari TikTok itu loh Bu, dan itu kan dilakukan di luar kelas. Jadi saya itu cenderung lebih nurut panduannya di Facebook di YouTube tersebut. Saya itu jarang bisa berimprovisasi Bu. Nah, itulah Pak. Kadang kita harus berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan anak, Pak. Iya Ya, betul Bu. yang penting tujuannya tujuan pembelajaran yang diharapkan Pak Joko itu terpenuhi. Iya betul Bu. Nah, Pak, setelah berbagi cerita, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan teman curhat seperti Bu Ima sudah mau menemani saya. Sekarang saya lebih bisa berpikir jernih dan ada gambaran-gambaran solusi yang akan saya lakukan. Iya, alhamdulillah. Nah, mendengar cerita dari Pak Joko tadi yang panjang, lebar, saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa wajahnya Pak Joko ini tadi murung, ternyata karena ada sedikit masalah dengan wali murid ya Pak ya. Berarti cacat Pak ya, cacat fisik gitu ya Pak ya. Iya, dia itu tidak bisa berjalan. Nah, tapi orang tuanya tidak
menyadari, akhirnya ia melaporkan ke kepala sekolah. Seperti itu ya Pak ya. Akhirnya jenengan itu tadi agak murung jadinya ya. Iya Bu, betul sekali Bu Ima. Kira-kira kalau saya dipanggil kepala sekolah bagaimana ya Bu? Ya tenang saja Pak. Kalau dipanggil kepala sekolah, ya siapkan es dulu dah, biar bisa cair nanti suasananya. Seperti itu ya Pak ya. Nah kalau sampai jenengan benar-benar dipanggil kepala sekolah ya Pak ya, buat Pak Joko kan menjadi momen yang sangat tepat Pak. Mungkin dipanggil ke kepala sekolah jenengan bisa merefleksi diri ya ke depannya. Seperti itu Pak. Iya betul Bu Ima, betul. Bisa jadi momen refleksi dan juga saya bisa melihat diri saya lebih dalam lagi. Nah kemudian Pak, terkait dengan tadi ya Pak ya, apa yang ingin Bapak lakukan terkait dengan wali murid tadi yang seperti itu untuk kedepannya itu? Barangkali Pak Joko itu punya harapan atau keinginan kedepannya? Kalau saya ini berniat begini Bu, saya berniat untuk menemui wali murid tersebut dan mau memberikan penjelasan serta meminta maaf. Oh, itu untuk ke wali murid ya. Kemudian terkait dengan kekhawatiran Pak Joko terhadap dipanggil dengan kepala sekolah tadi karena dilaporkan ke wali murid tadi. Setelah saya dari wali murid tersebut, rencananya saya juga akan mendatangi kepala sekolah dan memberikan penjelasan yang lengkap agar tidak terjadi miskomunikasi Bu. Seperti itu. Oh iya, bagus sekali sih Pak langkah-langkahnya. Yang pertama tadi Bapak mendatangi wali murid, kemudian konfirmasi ke kepala sekolah. Nah itu, kemudian langkah selanjutnya, jenengan kan punya cita-cita ya, untuk anaknya ini ke depannya gimana Pak? Belajar dari kejadian tersebut Bima, kayaknya saya harus memberikan tugas atau sesuatu kepada anak tersebut sehingga ketika anak-anak yang lain saya ajak dia juga punya aktivitas. Kayaknya kok begitu Bima ya. Oh iya ya, bagus sekali sih Pak idenya, saya juga setuju. Kemudian kan ada komitmen atau indikator pencapaian Pak ya. Keinginannya nanti ke depannya berarti ada ya Pak ya? Iya ada Bu. Jadi terkait dengan orang tua tadi, insya Allah begini Bu Ima, insya Allah nanti siang atau secepatnya lah, saya akan ke rumahnya dan memberikan penjelasan yang lengkap bahwa saya tidak punya tendensi atau saya tidak punya kecenderungan untuk mengabaikan mereka atau membeda-bedakan mereka. Ke depan saya akan lebih selektif lagi, lebih berhati-hati dalam memilih kegiatan di kelas. Kemudian setelah itu saya akan meminta maaf kepada orang tua tersebut Bima. Iya, sudah sangat mengena itu sekali Pak, ya wali muridnya, ya kepala sekolahnya dan juga anaknya. Nah, selanjutnya Pak langsung dieksekusi berarti Pak ya untuk kedepannya. Iya Bima, ini harus segera saya eksekusi. Jadi untuk orang tuanya saya datangi, terus anaknya juga akan saya buatkan kegiatan yang lain agar dia tidak merasa terpinggirkan, agar dia tidak merasa terabaikan. Saya juga akan langsung menemui kepala sekolah untuk menjelaskan ini agar semuanya menjadi clear. Begitu Bu Ima. Oh iya Pak. Kemudian adakah dukungan yang diperlukan Pak Joko terkait langkah-langkah yang mau Pak Joko lakukan tadi? Iya Bu Ima. Tentunya saya juga butuh dukungan dari seluruh warga sekolah untuk saling mengingatkan dan memberi masukan. Kemudian saya juga perlu berkolaborasi dengan wali murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Tenang saja sekarang Pak, yang penting semuanya sudah clear ya. Sudah clear Bu Ima. Iya, nah yang terakhir Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan banyak hal Bu Ima. Yang pertama, dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ima tadi ternyata saya bisa menemukan solusi yang tepat
Jadi pertanyaan pemantik dari Bu Ima tadi bisa apa ya? Bisa membuat saya punya gambaran-gambaran ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu, Bu Ima. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga akhirnya sudah clear dan anak-anak juga belajar dengan enjoy, wali murid juga bisa berkolaborasi dengan Pak Joko. Iya, Bu Ima. Saya berharap juga begitu. Makanya saya ingin segera menyelesaikan masalah tersebut. Iya, betul Pak. Kalau begitu Bu Ima, terima kasih atas waktunya, sudah menemani saya berbagi, sudah apa ya sedikit banyak membantu saya. Pikiran saya sekarang jadi lega, saya bisa berpikir positif. Terima kasih Bu Ima ya. Sama-sama Pak Joko, terima kasih juga sudah mengajak diskusi sama saya. Oke Bu Ima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ima, ada apa? Kok hari Iya. ini senang sekali? Ya Allah Pak Joko, mohon maaf ya Pak Joko ya, Ya, saya meminta waktu sebentar. Barangkali Pak Joko dapat meluangkan waktu hari ini. boleh. Mau diskusi di mana? Di kantin atau di kantor? Iya, kita di kantin aja ya sambil nyantai Pak Joko ya, sambil Oke Bu minum teh. Ima, siap. Nah, mohon maaf sebelumnya ya, saya tahu Pak Joko ini orangnya itu apa sibuk. Nah, selain di sekolahan kan juga ada job-job di luar Pak, Iya tapi Bu Ima. masih meluangkan waktu buat saya. Iya Bu Ima, enggak apa-apa. Siap-siap Bu Ima. Iya, Kira-kira ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu atau apa yang bisa diceritakan Bu Ima nih? iya ini loh Pak, jenengan kan pernah ke sekolahan saya, Ya yang dulu betul. itu Pak, yang antar Bu Musri. Nah, itu kan ada anak yang super heboh itu. Oh ya. Nah, itu namanya Naura, Pak. Nah, Hmm. akhir-akhir ini, Pak, bandelnya ampun. Saya itu sampai pusing. Itu Jual sama temannya. jailnya bagaimana Bu? Nah, jailnya itu gini, Pak. Suka resek, nyubit gitu, Pak. Terus mari ngono habis itu kegiatan gitu. Ambil apa pensil warna, kemudian dioret-oret temannya itu hasil kerjaannya temannya, tinggal Hmm. lari. Bermain ya gitu, Pak. Temannya membangun, gitu ditendang, ditinggal lari. Akhirnya apa? Wes semua apa di dalam kelas akhirnya tidak terkondisikan, Pak. Lah saya ini pusing, Pak. Anaknya itu Begitu. tidak bisa dikendalikan. Bu, Gimana ya, Pak ya? Bu Ima sudah mencari tahu belum mengapa anak itu kok sangat aktif sekali? Nah, saya dengar-dengar tuh gini, Pak. Di rumah itu dia kan apa orang tuanya itu kan pekerja. Jadi dia itu dititipkan sama kadang tetangga, kadang pembantu, seperti itu, Pak. Mungkin ya karena kurang perhatian barangkali, Pak ya. Oh, itu masalahnya. Iya, Kalau Pak. kayaknya itu ya, masalah di rumahnya itu orang tuanya terlalu sibuk, jadi waktu Iya, untuk anaknya kurang. kurang Terus iya, iya, Pak. Bu Ima sudah pernah berkomunikasi belum dengan ibunya Naura? Baik Iya, secara saya pribadi, ini sudah? belum, Pak. Sebenarnya saya kepengen, tapi saya pikir-pikir tuh saya kok masih khawatir, Pak. Soalnya Oh, ibunya Naura itu kan jarang apa ke sekolahan juga. Tapi kadang-kadang ke sekolahan itu kayak menceritakan Naura itu orang anaknya baik, gitu-gitu, Pak. Kayaknya unggul gitu. Jadi saya itu mau komunikasi kok maju mundur gitu, Pak. mengapa Bu Ima Gimana kok ya? mengapa kok belum mengkomunikasikan dengan ibunya Bu Ima? Iya ini Pak. Harusnya saya ya itu ya berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Itu, Bu Ima, segala permasalahan mengenai anak didik kita, sebenarnya orang tua pun bisa diajak komunikasi. Lalu kira-kira apakah Bu Ima dapat menyelesaikan ini tanpa berkolaborasi dengan orang tua? Bisa apa enggak ya? Iya, sebenarnya ya nggak bisa sih Pak. Masih butuh juga komunikasi dengan orang tua karena pembelajaran ini kan terkait di rumah dan di sekolahan Pak ya. Jadi Betul. harusnya kan
berkolaborasi, Pak, ya. Iya. Ya, iya itulah Bu pentingnya kita bekerja sama dengan orang tua dan dengan lingkungan sekitarnya. Iya. Dari yang sudah Bu Ima sampaikan tadi, apa sih rencananya Bu Ima ke depan ini? Iya, saya itu kepinginnya itu Naura ini menjadi anak yang pinter lagi, Pak. Nggak bandel, kemudian sayang sama temannya, menghormati teman-temannya. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan di kelas itu bisa nyaman dan aman seperti sebelumnya, Pak. Oke oke. Ada hal-hal lain lagi nggak yang bisa dilakukan Bu Ima selain itu? Nah, selain tadi ya, inginnya berkomunikasi dengan orang tua yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu kepinginnya itu memberikan pendekatan, Mbak, pada personil, kepada anaknya. Ketika misalnya pas jam istirahat, nah anaknya diajak untuk berkomunikasi atau diajak untuk bercerita atau kita tanya tentang pribadinya, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kepinginnya itu mengaplikasikan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman nilai kebajikan. Ya. Nah, seperti Tapi itu. ya, kalau anaknya sendiri mudah nggak diajak berkomunikasi Bu Ima? Nah, itu Pak, emosinya itu agak meledak-ledak, Pak. Oh iya 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 betul betul. Kayaknya dari cerita Bu Ima tadi yang direncanakan langkah-langkahnya sudah baik, sudah tepat. Saya setuju deh dengan idenya Bu Ima. Sudah bagus itu Bu Ima. Iya, Pak. Bagaimana Bu Ima setelah menceritakan ini? Iya Pak, saya agak lega rasanya Pak, sudah plong. Akhirnya ada solusi ya. Dari Iya. kemarin itu Pak, saya bingung, pusing, pas berangkat ke sekolah melihat kepinginnya itu melihat anak-anak kan ceria Pak. Kalau Ya. biasanya di rumah itu banyak beban, kemudian di sekolahan itu kita itu ceria karena melihat anak-anak didik itu dengan wajah yang polos seperti itu. Tapi melihat Naura itu Pak, kepala saya itu jadi pusing. Nah, Iya. akhirnya dapat solusi nih ya Pak ya. Nah, Iya. alhamdulillah setelah berbicara dengan Pak Joko, saya mendapat solusi yang tadi yaitu melalui pendekatan, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, kemudian menanamkan nilai-nilai kebajikan dan teladan, seperti itu Pak. Iya, ternyata Bu Ima ini sangat cerdas. Diskusi sebentar saja sudah menemukan solusinya sendiri. Siap-siap Bu Ima. Lalu dari rencana tersebut, komitmen apa yang akan Bu Ima lakukan untuk menjalankannya? Iya, tentu saja Pak. Saya akan melakukannya berkolaborasi tentunya dengan dengan orang tua yang pertama ya. Saya komunikasi dulu gimana kalau di rumah itu seperti apa, kemudian di sekolah itu kok seperti ini, mungkin kendalanya itu apa. Nanti kan mungkin kita tahu akhirnya bisa tahu penyebabnya dan bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan orang tua. Kemudian penanaman nilai-nilai kebajikan yaitu dengan mengaplikasikan di dalam sekolahan. Saya juga nanti berkolaborasi dengan guru-guru juga Pak, karena kan terkait sekolah kan ada kelompok-kelompok, jadi kadang-kadang Naura itu bermain di kelas lain. Jadi mungkin nanti kalau guru-guru tahu Naura berbuat yang tidak baik, biar diarahkan seperti itu Pak. Ya. Dari yang diceritakan Bu Ima tadi, kira-kira Bu Ima itu masih butuh dukungan nggak dari pihak yang lain? Iya, tentu saja Pak. Saya juga harus tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak, yang terpenting. Karena kepala sekolah itu kan yang itu kita ya Pak ya. Jadi ada apa-apa, beliau ya harus tahu. Oh iya Bu Ima. Permasalahan iya. Kemudian sama orang tua juga kan tadi berkolaborasi itu dan juga sama teman-teman sejawat juga Pak. Oh iya. Dari hasil percakapan tadi, ide-ide atau yang sudah disampaikan Bu Ima itu sudah sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan Bu Ima ya. Amin. Naura tadi.
Iya, iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah meluangkan waktu untuk saya, walaupun sebenarnya saya tahu Pak Joko ini orangnya sibuk, tapi Iya, masih menyempatkan diri untuk membantu saya dan meluangkan waktu. oke. Semoga Pak Joko juga sehat ya, dan Oke, juga terima kasih banyak sekali lagi. oke, sama-sama Saya Bu undur Ima. diri ya Pak ya, Oke pulang Bu Ima. dulu ya. Wassalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Ima.